Saya nikahnya 4 bulan lagi aja deh Pak, yang penting Bapak yang moto. Untung cuma ganti jagoan, gak ganti calon. Kalau udah ahli dikejar, sampai kadang-kadang ada orang yang udah benar-benar ahli. Ditanya, Pak tolong kerjain ini Pak. Maaf jadwalnya gak cepet. Bapak minta berapa saya bayar Pak demi Allah. Makanya nanti investasi boleh, tapi nanti katanya ada yang investasi leher ke bawah, ada yang investasi leher ke atas. Ya, leher ke bawah dia ganti jam tangan, ganti pakaian. Tapi ada orang-orang yang dia mau pakai barang mahal juga tetap aja dianggap KW. Ada yang gitu juga. Kan sakit hati. Niatnya beli barang buat naikin derajatnya, malah diremehin. Lagian orang kadang bisa ngukur ya, perasaan gaji kamu 4 juta, kok handphonenya 25 juta, KW ya. Enggak bro, asli. Nah, dimenang judi itu kan diledekin. Coba, niatnya buat naikin derajat malah dihina orang, dijulitin batu. Ya. Jadi udah. Tapi kalau kita punya sesuatu yang bikin orang butuh, karena cuma kita yang punya ilmunya, oh nanti juga wajar. Ya. Giliran pakai barang yang murah, yang sederhana, dianggap tawadu ya. Coba kalau yang pakai barang murahnya orang yang kayak tadi, pakai barang murah, ya nggak punya kemampuan, jadi sanggupnya beli yang kayak gitu tuh. Nah, orang tuh nilai kita, gimana kelakuan kita sebetulnya. Satu ya. Jadi, yuk jangan sampai kita udah aja berlalu gitu, nggak ngaji, nggak apa, ya. Maka silakan ya, ilmu, takwa, prestasi ini kudu benar-benar dijaga. Dan aslinya kalau bicara ilmu kan IQ orang beda-beda kok. Otak dulu, ilmu itu bukan tergantung IQ demi Allah menurut Koko, tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Allah udah mau ridho nitipin, punten ya. Lihat Hafiz Indonesia Najah yang di kursi roda, dokter bilang otaknya cacat. Saya nyaksiin sendiri, dia dikasih huruf M sama N, nggak bisa bedainnya, lama mikirnya. Giliran ditanya Quran, mau halaman berapa? Pojok kiri, atas, kanan, bawah, berikut terjemahan. Kita tanya terjemahan, dia bisa jawab ayatnya, halaman berapanya, ayat berapanya. Allah udah mau nitipin, jadi Allah nggak mau berkahin, ya udahlah. Koruptor juga lebih pintar dari kita, nyolong ya kerjaan. Ya. Nggak berkah ilmunya, ya. Jadi kalau sama diri kita, Bismillah. Ya. Nah begitulah kalau kita bicaranya ilmu, ya, takwa, prestasi. Ada investasi leher ke atas ya, udah tadi dengan memperbanyak ilmu, sibuk berkarya, Bismillah, ya. Buat anak-anaknya atau bahkan sederhana ya. Selain itu juga kalau pengen sukses aslinya sederhana sih. 1 nurut sama Allah, 2 nurut sama orang tua. Nah. Kok kalau misalkan ibu kita beda pendapat, salah. Punten ya, selagi permintaannya nggak nyuruh kita jadi dosa, nggak disuruh nyembah batu, nggak disuruh ninggalin sholat, Bismillah, ada keberkahan pada ketaatan sama orang tua. Walaupun silakan kalau pengen ngobrol, Mama, tapi kalau pendapat aku sih begini, kan nanti kalau begini, bla bla. Silakan, kalau orang tuanya bijak bisa diajak ngobrol. Tapi kalau nggak bisa, ada keberkahan pada ketaatan sama orang tua. Ya. Terus gimana cara Allah nitipin ilmunya di kepala kita? Salah satu yang paling jadi cara kita ngerayu Allah biar nitipin ilmunya di kepala kita, adab. Ya. Udah di sini, ya. Karena pelajaran Nabi Musa sama ketemu Nabi Khidir juga, itu kan Nabi Musa sebetulnya protes terus ke gurunya. 3 hal tuh diprotes. Tapi lihat adabnya beliau. Selagi bukan gurunya yang bilang ini akhir perpisahan kita, pertemuan kita, beliau nggak mau berhenti. Terus saja ikut belajar. Atau kalau zaman sekarang misalkan, kan punten ya, mentang-mentang ada duit misalkan, panggil deh gurunya kesini, so. Begitu udah gurunya relain waktu apa segala macam, tahu-tahu, Ustaz libur dulu ya Ustaz, ada temen nih ulang tahun.
yang bilang libur. Jangan seenak kita, nggak bisa seenak kita. Kalau bicara kualitas, sekarang pendidikan lebih canggih dan segala macam. Oh, tapi kualitas adabnya beda. Karena dulu Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik itu 16 tahun baru pulang. Itu pun karena Imam Maliknya wafat. Kualitas ibu Imam Syafi'inya beda. Pulang sebelum jadi ulama diusir. Segitunya memang, ya makanya ilmunya juga segitunya. Tapi ya istilah, ya. Maka yuk dijaga adabnya, silakan itu juga, ya. Ada satu nurut sama orang tua, satu nurut sama Allah. Salah satu yang saya dapat waktu ketemu Ustaz Adi Hidayat, ya. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau, insyaallah. Beliau ibunya bilang apa, minta apa hari itu, minimal besok udah harus ada di rumah. Mohon maaf ya, misalkan kecelatung, itu mobil apa ya lucu, kecil, besok udah ada tuh di rumah. Nggak minta, padahal gampang bisa dijual lagi. Dan itu berproses, kan nggak langsung semua orang sanggup beli mobil kok. Tapi yang sanggup dulu, misalkan cuma ketoprak harus ada tersebut, ya. Karena memang segitunya beliau itu ke ibunya beliau, ke orang tua, ya. Terus sekarang punten ya, kalau sekedar pintar jelas bagus. Tapi yuk sekarang kita bahas apa tujuan pendidikan yang utama di dalam Islam, ya. Karena kalau sekedar pintar punten ya, kita kalah pintar kalau mau jujur sama koruptor. Yuk jujur, misalnya kayak begini, kalau ada maling bodoh, malingnya nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkap, malingnya ketangkap, bodoh tuh maling. Ya. Lihat kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyalakain orang, nyalakain maling aja, nyalakain ayam aja gagal. Bodoh atau tidak? Ya. Yang repot kalau malingnya pinter, yang jalan sendirian, yang 8 jutaan rakyatnya, ini mantap. Ya. Kok tapi dia pinter? Tahu dulu pinter dari mana? Di Konoha mah ijazah juga bisa dibeli. Mau tiba-tiba dokter? Bisa, jangan khawatir. Ya. Dalam tahu-tahu pintarnya dari kunci jawaban atau ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyat, ya. Selamat menikmati negara ini. Ya. Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Yuk, lihat salah satu. Ini kan diulangi berkali-kali ya. Kalau di Al-Baqarah di 129 atau juga di 151, di Ali Imran ada, sehingga kok di 164 koreksi kalau salah ya. Sama di Al-Jumu'ah ayat 2. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu ada kata wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dan ini dia, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya, sekedar pinter mah punten ya, di luar sana ada orang yang bahkan mungkin ateis tapi printernya keblinger, ya. Melihat buku satu halaman apa langsung 5 menit kemudian. Tapi itu dia, ternyata tujuan pendidikan adalah salah satu paling utamanya menyucikan jiwa. Apa Rasulullah datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak, orang Quraisy ada pintar dari sononya. Allah yang berfirman, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Rihlah, apa artinya rihlah? Jalan-jalan, jalan suka-suka di artinya jalan-jalan kan. Apa bedanya rihlah kita sama rihlah orang Quraisy? Ya. Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit tuh, itu utamanya, ya. Mereka ke utara ke Syams cuan, ke negeri yang ke selatan ke Yaman cuan. Terus udah pada jago dagang kayak gitu, Rasul datang pengen bikin mereka pintar. Enggak. Menyucikan jiwa. Nah, kadang suka kalau mampir ke sekolah, kadang suka iseng nanya, ini visi misinya apa? Mudah-mudahan visi misinya menyucikan jiwa anak-anak Anda. Ajib ya, visi misinya. Bu, punten ya. Nanti misalkan punya anak cantik, ganteng, tampan, viral, terkenal, tajam melintir dan segala macam, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Atau misalkan ibu ternyata bangun subuh, si anaknya ternyata baru beres tahajud sama witir.
Anak lain dimintain tolong untuk harus nolongin mamanya, dia berantem dulu sama ibunya. Ini malah nanya, ada yang bisa aku bantu mama? Anak lain, di mana jam segini belum pulang? Anak kita kemana? Oh, lagi setoran tuh jus 27, kemarin kan beres 30 sampai 28-nya. Enak. Meskipun begitu ditanya, nah tes matematika ya? Iya bu, hayo. 2 tambah 2 berapa nak? 5 mama. Ya Allah, apa ya? Otak mah udah settingannya dari Allah, gimana ini? Ya. Tapi kan akhlak mama, makanya BUMN jadi pakai akhlak ya di Nemtek. Ada singkatannya lagi ya. Ya mudah-mudahan nggak cuma di Nemtek doang ya. Kayak gitu. Gitu ya. Istilah gimana istilah? Pinter ya, Allah mau nitipin pinter, bismillah. Dan bagus pinter itu. Banyak sahabat pinternya juga luar biasa. Bagaimana Zaid bin Sabit bisa mempelajari bahasa dalam belasan hari ya, sampai fasih. Bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas sebagai orang-orang luar biasa ya. Tapi kan ada alasan dari kecerdasan itu ya. Nah dulu pertanyaan nasihat dari guru kami ketika kita misalkan bicara ilmu ya, kan ilmu tuh luas tuh, ngomongin tafsir setipis-tipisnya Jalalain. Beres Jalalain masih ada Ibnu Katsir atau Baru, Al-Qurtubi, oh sekian banyak. Ngomongin hadis, ya udah mulai dari Bukhari dulu, 7 ribuan hadis. Selain itu kalau bicara kutubus sittah aja ada 6. Masih ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. 30 ribuan hadis di total. Mau belajar lebih dalam Bukharinya, Fathul Bari, buka Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terjemahannya 36 jilid. Kapan beresnya itu? Pindah sejarah, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir 22 jilid terjemahannya. Atau Syiar Alaman Nubala Az-Zahabi, Hilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kapan beres? Beres dibaca juga emang bisa sempat ngamalin. Begitu udah diamalin juga emang diterima sama Allah. Wallahu a'lam. Tapi terus gimana tuh yang ngeberesin itu semua? Kata Allah, Al-Baqarah 282, ayat terpanjang ya, meskipun atasnya tentang utang piutang, tapi tutupnya Masya Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa sama Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kalau udah Allah yang ngajarin, masa iya lupa, masa iya gak berkah ya. Nah kalau dibilang enakan zaman sekarang, kitab hadisnya udah ngumpul. Di zaman Nabi itu kalau sahabat itu cuma ketemu Nabi sekali-sekalinya terus gak pernah ketemu lagi, berarti cuma tahu satu hadis bisa jadi seumur hidup. Bener, belum ada Google. Tapi mereka mah gitu, tahunya satu, diamalinnya sampai meninggal. Berkah dia pasti. Ya. Cukup buat anaknya, orang tua sekarang gantian. Ya. Pilar utama pendidikan dalam Islam cuma 2, Pak, Bu. Guru kami nasihatin seperti ini. 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi. 1, 2, dan itu doa. Mau atasan ke bawahan, mau orang tua ke anak, mau guru ke murid, 1 doa, 2 keteladanan. Dari doa dulu. Contoh, Imam Syafi'i muridnya jadi semua. Anak-anaknya juga. Kalau ditanya, salah satu caranya, beliau kalau bangun sholat malam gak berdoa buat dirinya, tapi berdoa buat orang lain. Kok kenapa bahas tahajud? Contoh, pertanyaan dulu. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, Rasul dapat wahyu dari Allah untuk waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1-5. Muhammad SAW jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena ayat 1-5 belum ada perintah menyampaikan. Kapan jadi Rasulnya? Gak lama setelah itu turun surat 74 Al-Mudaththir 1-7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat 2 qum bakir fa'anzir, berikan peringatan. Udah disuruh. Cuma masalahnya gimana nih?
Beliau diminta berikan peringatan ngajarin tauhid ke satu dunia di tempat yang kayak begitu, yang tidak bertauhid. Ada Ka'bahnya, tapi di sekeliling Ka'bah tidak kurang 360 patung berhala. Wanita diperjualbelikan, jabang bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ngambek dikit senggol bacok antar suku perang. Pertama kali beliau nyampein dirinya Nabi atau Rasul yang percaya 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi lewat 23 tahun, lihat, satu jazirah Arab udah jadi muslim semua, udah Islam semua. Jazirah Arab bukan Makkah Madinah ya. Sekarang jazirah Arab 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7 negara. Negeri lain jadi negeri muslim, minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Jumlah sahabat, waktu itu nggak ada sensus. Kita lihat menurut Imam As-Suyuti atau Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani ya. Kalau dirata-ratakan sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Ini ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah atau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang dulunya membunuh Rasul, bahkan walaupun riwayatnya dhaif ya, sehari minumnya tuh sering sekali. Jadi kalau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebelum khamar diharamkan, jadi kalau ada pemuda di Indonesia mabuknya masih seminggu sekali, masih cups berarti itu ya, nggak ada seujung kukunya dibanding kengaco-ngacoannya mereka. Ya. Tapi lihat segitu. Coba punten ya Bu, umur 23 tahun ngajar, 1 anak aja, yakin itu anak jadi soleh? Wallahu a'lam. Ini gimana caranya ngedidik 120.000 orang jadi orang baik, yang bukan mereka satu sahabat nanti pergi ke negeri lain mereka terpengaruh negerinya, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi negeri lain. Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah menyebutkan dari 120.000 itu ada 2.000 sahabat yang punya kemampuan kepemimpinan. Sampai beliau berani sesumbar 1 dari 2.000 sahabat itu ada di zaman sekarang dunia tentram demi Allah. Segitunya ya. Nah, disuruh ngapain tuh Rasul tuh di tempat sengaco itu, tahu-tahu dapat PR ngajarin tauhid ke satu dunia. Sebelum Al-Muddatsir turun surat sebelumnya 73, Muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qum bangkit min laila sebagian malam illa qalila kecuali cuma sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu setengahnya atau kurangin sedikit. Nah, kadang kita beda tipis sama nabinya tuh di situ. Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun, tipis kan bedanya. Tapi mendasar sekali itu bedanya ya. Seperti itu ya. Bangun, ngapain Nabi disuruh bangun malam? Atau pasti sholat malam? Nggak mungkin. Dan itu jauh sebelum Isra Mi'raj loh. Yang paling pertama kali disuruh bangun kamu sholat malam. Kiai Haji Arifin Ilham marhumnya Azikra Sentul, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bilang orang yang ahli tahajud itu bisa jadi ada 2 orang ngomong sama persis isi ceramahnya, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu Allah bisa jadikan orang yang ngedengar mau ribuan atau hatinya tetap Allah yang genggam. Allah bisa jadikan, kok kalau dia yang ngomong kena ya, saya pengen ngamalin karena saya pernah dengar loh di radio, di majalah atau di mana. Bisa jadi senjatanya itu. Beliau bilang orang dengan tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti kayak aura, wibawa, karisma, Allah tanamkan kecintaan di hati orang yang mendengarnya. Ya. Jadi bisa doain. Ya, kalau doain mah insya Allah ya, minimal kita semua pasti doain. Itu yang pertama tentang doa. Tapi yuk kalau bisa tahajud. Nanti mau Ramadan, gampang bangun sholat tahajudnya kan, karena sekalian sahur. Jadi jangan sampai cuma makan doang.
Seperti apalagi keutamaan sahih ya, barang siapa terjaga di malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya izin agak cepat, nanti saya ulang. Alhamdulillah, ada riwayat yang menyebutkan hamdalah dulu, ada yang nyebut subhanallah dulu. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli. Barang siapa membaca itu lalu dia berdoa, Allah akan kabulkan. Barang siapa dia membaca itu lalu ambil wudhu ke sholat, Allah terima sholatnya. Oh, itu mahal, Bu. Seumur hidup sholat udah berapa kali? Gak bisa ngitung kok. Pertanyaannya saya ganti, yang mana sholat kita yakin diterima sama Allah? Nah, itu dia repotnya. Nah, nanti bangun, bismillah. Gampang bangunnya kalau sahur. Atau kadang kalau bangunin tuh pengen pipis kayak digigit nyamuk kayak digigit singa kalau perutnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli. Dan kalau ke manusia berbuat 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara sekali salah. Tapi kalau ke Allah kita bawa 1000 kesalahan, ada satu aja yang Allah terima kebaikannya, Allah punya kuasa ngampunin sisa. Maka bismillah, meskipun ngantuk ya Allah, aku beriman kepada sabda Rasulullah, terima sholatku ini ya Allah. Gak apa-apa kuliah kulhu juga, ina atau ina deh, gak apa-apa. Lebih pendek, tapi yang penting ya bismillah, jangan sampai gak sholat.